Ibu-ibu, ada suamimu mulai selalu berpikir poligami, tolak bala dengan sedekah. Betul Pak. Ibu bangun sholat tengah malam, tidak usah curhat kiri kanan. Kita lihat, ibu-ibu mau tahu ciri-cirinya suami selingkuh? Mau kawin lagi? Ibu mau tahu ciri-cirinya? Satu, handphonenya pakai password. Mencurigakan sudah itu Bu. Yang kedua, setiap terima WhatsApp SMS masuk kamar mandi. Curigalah kau. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah kalau sudah begini suami, tidak usah kau curhat sama tetangga. Apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Romantis ketika kau masih muda. Semakin kau tua semakin menjadi-jadi. Tidak usah curhat seperti itu. Gimana caranya? Ibu bangun sholat hajat tengah malam. Ambil minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa sampai 8 rakaat. Selesai itu ibu berdoa. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Ya Allah, palingkan hatinya kepadaku. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Sedekah tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Abu Dahda, dia lebih bahagia punya harta di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Harta di dunia ini Pak, yang bapak makan jadi kotoran. Yang bapak tabung jadi rebutan nanti anak ahli waris kita. Apa kehebatan sedekah? Satu, sedekah itu kata Nabi memperpanjang umur. Kok bisa Ustaz? Coba lihat Pak. Kalau orang dermawan, jangankan masih hidup, sudah mati saja orang doakan. Coba, orang dermawan sudah mati saja orang masih doakan. Contoh, ada orang tetangga kita rajin betul sedekah waktu hidup. Pas meninggal, maka orang lewat di kuburnya, dia akan singgah dulu. Baik ini Pak Haji nih. Waktu hidup rajin betul yang dekasi masjid. Itu yang ada kipas angin di masjid itu sumbangan dia. Itu yang ada mic di masjid sumbangan dia. Ayo kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Meskipun sudah meninggal 20 tahun yang lalu, orang masih doakan. Ini yang disebut umur yang panjang. Di Makassar ada sebuah masjid namanya Masjid Sudirman. Dekatnya Bank Sulsel. Bank Sulsel masjid. Namanya Masjid Sudirman. Yang bangun salah seorang orang kaya pengusaha tambak. Dan yang kedua, mantan direktur Bank Penin. Beliau 2 orang inilah membangun ini masjid mewah. Betul mewah itu masjid. Karpetnya empuk, sound systemnya baik, AC-nya sejuk, bersih, interiornya cantik. Semua orang yang masuk, Masya Allah, Masya Allah. 2 orang inilah yang membangunnya. Dan salah satu lagi, ada 3. Satu lagi yang mewakafkan tanahnya, namanya almarhum Andi Odang, mantan gubernur di Sulawesi Selatan. Hebatnya Pak, penghuni masjid itu bisa ribuan setiap Jumat. Tapi setiap Jumat MC-nya selalu berkata, sebelum khatib naik ke mimbar, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada 3 orang yang membangun masjid ini. Setiap berjamaah, terutamanya setiap Jumat. Inilah yang disebut umur yang panjang. Meskipun sudah di alam kuburnya, tapi orang yang meninggal masih mendapat kiriman pahala. Itu umur panjang Pak. Kenapa? Sedekah. Orang pelit, jangankan mati, hidup aja didoakan orang sial Pak. Itu orang pelit. Orang masih hidup saja didoakan orang sial. Ada orang minta sedekah tidak pernah. Datang takmir masjid, tidak pernah aja dikasihnya. Lewat mobilnya, tidak pernah orang. Lewat mobil Pak, orang pasti bilang, mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul itu orang, mudah-mudahan dicuri ban mobilnya. Itu masih hidup aja orang doakan sial Pak. Bagaimana kalau dia mati? Orang Bugis kata kalau dia orang mati, andrai lah wajah dupai. Coba bayangkan. Itu yang disebut at-takasur. Berlomba-lomba memperkaya diri, lalu dia enggan membayar zakat dan bersedekah. Bapak-bapak, satu, sedekah memperpanjang umur. Yang kedua, sedekah tolak bala. Saya baru-baru pulang ceramah di Jambi, Polda Jambi. Saya berkenalan dengan salah seorang perwira tinggi di Polda tersebut. Dia cerita, suatu ketika ibunya sakit. Dokter sudah angkat tangan, sudah habis badannya, kurus. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Sampai dia marah-marah ini polisi. Dia bilang, karena ada adiknya yang disekolahkan menjadi dokter dan dokter spesialis, marah sama adiknya. Kau disekolahkan sama orang tua jadi dokter, kok tidak bisa kau obati nih penyakitnya ibu? Marah-marah betul. Ilmu saya terbatas, tidak bisa. Suatu ketika ada orang mau masuk pilkada, maka dia mau jual pesantrennya Pak. Bayangkan, gara-gara pilkada dia mau jual pesantrennya. Nauzubillah min zalik. Lebih sadisnya lagi, dia jual dengan manusia yang ada di dalamnya. Apa enggak bajingan orang seperti ini Pak? Ini polisi, seorang polisi, agamanya tidak terlalu paham soal fikih. Dia kasihan lihat ini orang, penghuni pesantrennya belumlah cukup 20 waktu itu. Kasihan ini pondok,
Mau dijual dengan penghuninya. Bukan pondoknya dia kasihan Pak. Anak santri yang ada di situ. Dia kemana ini kalau dia dijual dengan orang-orangnya. Inilah Pak politisi kadang-kala begini Pak. Kalau mau pilkada baik betul agamanya. Pakai serban. Pakai gamis. Masuk masjid. Kayaknya soleh sekali. Pasang baleho. Fotonya pun dia balik Pak. Pernah Bapak lihat itu politisi fotonya? Kan biasa kalau foto itu di atas kepalanya Pak ya. Ini dibawa kepalanya. Baru dia tulis di balehonya. Siap jungkir balik untuk rakyat. Itu politisi Pak. Jangan percaya Pak. Kalau Bapak mendengar perkataan politisi. Jangan baper Pak. Jangan bawa perasaan. Bapak sakit hati. Nah, dia belilah itu pesantren Pak. Setelah dibeli, diperbaiki kamarnya. Dia Masya Allah. Setelah itu. Dia bawa orang tuanya, saya tidak usah sebut rumah sakitnya, tapi rumah sakit Kristen. Setelah diperiksa, ditahu ini Pak, justru Kristen yang tahu penyakitnya. Ini penyakit gampang ini. Disembuhkan Pak, dioperasi sekejap, sembuh dan sampai saat ini Pak, segar bugar itu ibunya. Dia bilang inilah akibat sedekah saya, Ustadz. Saya beli itu pesantren. Tolak bala. Bayangkan, yang tadinya semua dokter sudah angkat tangan, dengan sedekah tolak bala Pak. Itu Nabi sudah jelaskan. Jadi bapak-bapak di sini, kalau ada di sini prostat, asam urat, kolesterol, obati dengan sedekah. Ibu-ibu, ada suamimu mulai selalu berpikir poligami, tolak bala dengan sedekah. Betul Pak. Ibu bangun sholat tengah malam, tidak usah curhat kiri kanan. Kita lihat, ibu-ibu mau tahu ciri-cirinya suami selingkuh? Mau kawin lagi? Ibu mau tahu ciri-cirinya? Satu, handphonenya pakai password. Mencurigakan sudah itu Bu. Yang kedua, setiap terima WhatsApp SMS masuk kamar mandi. Curigalah kau. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah kalau sudah begini suami, tidak usah kau curhat sama tetangga. Apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Romantis ketika kau masih muda. Semakin kau tua semakin menjadi-jadi. Tidak usah curhat seperti itu. Gimana caranya? Ibu bangun sholat hajat tengah malam. Ambil minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa sampai 8 rakaat. Selesai itu ibu berdoa. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Ya Allah, palingkan hatinya kepadaku. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Sedekah tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Dia tolak bala juga Pak. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya sudah capek lihat istriku ya Allah. Malas betul. Suka ngomel, kuat makan. Ya Allah. Malas dandan ya Allah. Hancur saya hadapi ini perempuan. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Tolak bala ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana doa dikabulkan? Sedekahlah Pak. Sedekah tolak bala. Dan yang kedua, keutamaan sedekah. Sedekah itu tadi 1 tolak bala. Yang kedua, memperpanjang umur. Yang ketiga, sedekah itu Allah ganti berkali-kali lipat. Ringkas kisah. Dibelilah ini pesantrennya. Sudah dibeli pesantren Pak. Apa yang terjadi? Subhanallah, dapat bantuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun pesantrennya. Berapa bantuannya? 2 miliar. Makin berkembang pesantrennya itu Pak. Luar biasa. Akhirnya hebatnya lagi. Yang keempat, keutamaan sedekah membuat doa terkabul. Sambung lagi kisahnya di Bapak polisi. Semenjak dia jadi polisi, tugasnya selalu di luar Jambi. Tidak pernah dapat SK Jambi. Ibunya berkata, nak, kau kembalilah tugas di kampungmu ini. Saya makin tua, saya mau senang lihat kau bertugas di kampungmu. Dengan izin Allah, doa ibu tersebut dikabulkan, anaknya tugas kembali ke Jambi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau doamu cepat dikabulkan, bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Apa bapak pernah ada di komplek ini? Ustaz, itu yang di sudut rumahnya kaya betul dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin sedekah bangkrut dia. Bapak pernah dengar itu? Yang bangkrut bukan sedekah. Yang bangkrut gara-gara poligami. Bukan. Apa? Selingkuh. Selingkuh bikin bangkrut Pak. Ya. Diperas bapak sama ceweknya. Woi, belikan saya sepeda motor. Kalau tidak, saya share di Facebook ini foto kita yang berdua. Hancur Pak. Sudah dibelikan sepeda motor, minta lagi dibelikan kulkas. Belikan saya kulkas. Kalau tidak, ku share ini di Facebook. Sudah dibelikan kulkas 2 minggu, belikan saya AC berdiri. Mati habis Pak, gara-gara selingkuh. Poligami halal. Poligami halal Pak. Yang penting bapak berani. Yang penting bapak berani. Yang penting bapak berani. Ya.
Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan berikutnya, sedekah pelit. Tidak ada orang suka yang pelit, Pak. Percaya itu, Pak. Tidak ada orang senang orang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak-bapak senang yang menantu dermawan atau pelit? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Rumus itu, Pak. Dia jangkau ke rumahnya, pelit betul itu. Padahal dia juga pelit. Itu jeleknya orang sifat pelit, Pak. Bersedekahlah. Bu ibu, sedekahlah. Karena harta yang kita miliki, kata Nabi, hanya 3. 1, yang habis kita makan. 2, yang hancur kita pakai. Yang ketiga, yang telah kita sedekahkan. Emas, ibu. Emas. Ayo ibu. Gelang, cincin, kalung, anting, emas 70 gram. Siapa yang punya, Bu? Siapa? Begitu ibu meninggal, siapa yang punya? Istri kedua. Suami kawin lagi, dia kasih, ini ciri emas mantan istri saya. Ibu menderita di kubur, suamimu enreyen di tempat tidur dengan pengantin baru. Maka bersedekahlah. Adik-adik, kalian mau menjadi pengusaha muda, tidak usah kau baca motivator. Tidak, lebih kau belajar sedekah. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah sehari pun. Mau itu 10.000, 5.000, 1.000, belajarlah bersedekah agar kalian menjadi kaya. Jangan menunggu kaya baru kalian mau bersedekah. Rasulullah telah membuktikan itu, dan kita siap melihat dalam kehidupan sosial betapa banyak orang Allah semakin lipat gandakan hartanya karena dia banyak bersedekah. Tapi demi Allah, sedekah semua itu tidak ada gunanya ketika tidak dibuka dengan sholat. Itulah bedanya kita dengan non-muslim. Meskipun dia banyak sedekahnya, tapi dia tidak bersahadat, maka sedekah-sedekahnya tidak ada gunanya. Kalian juga orang Islam, ketika rajin bersedekah, wakaf 1 masjid, wakaf 2 masjid, wakaf tanah pembangunan gedung sekolah, tapi dia tidak sholat, demi Allah, semua wakaf-wakafnya tidak ada gunanya. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya ibadah, sholat itu kuncinya surga. Ketika tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Ketika tidak ada sholatmu, tidak ada kunci surgamu. Sehingga Allah di akhirat kelak akan berkata, Das'at, ini pahala sedekahmu 10 gunung. Mana kuncinya? Kalau kau mau ambil ini, mana passwordnya? Atau kalau kita sekarang barcode. Ini kau punya ini, masuk barcode-nya. Muncul tenggelam. Muncul tenggelam. Ini yang hari Jumat saja sholatnya, Pak. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah dia tidur. Pas bangun dia bilang, aliran apa ini, masih tidak ada khutbahnya? Bukan aliran apa, kau yang datang dengar apa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat, karena saya ngejar penerbangan ke Pekanbaru. Saya lanjut ke Bandar Lampung, sehingga cukup, mudah-mudahan ada manfaat. Tidak ada gunanya ilmu yang kita peroleh hari ini kalau sebentar kita tidak mau bersedekah. Mulailah sedekah dengan hari ini. Mulai, Pak, mulai ikhtiar hari ini. 1 hari jangan pernah lewatkan tanpa sedekah. Saya tidak bisa bersedekah dengan duit. Sedekahlah dengan senyummu. Karena senyum adalah sedekah. Kalau kita miskin. Saya tidak punya pun dia bersedekah dengan senyum. Sedekahlah dengan apa? Doakan sesamamu muslim. Tidak bisa juga doakan, sedekahlah dengan apa? Jangan mengganggu sesamamu manusia, maka itu sedekahmu kepada dia dengan tidak mengganggunya. Sedekah apa namanya? Sedekah dengan akhlakul karimah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.